Mulai dulu. Baik, MC-in. Iya, apa? Apanya? MC. Ini buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama dan utama yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hikmah Desa Pabuaran, juga yang saya hormati Al-Mukarram Guru Bapak Kiai selaku guru bimbingan Majelis Ta'lim ya Bu ya, setiap rutinitas hari Senin, Bapak Ustadz Janal Ghazali, dan yang saya hormati penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kemang beserta tim, dan yang saya banggakan para jamaah yang sudah istiqomah majelis taklim kegiatan rutinitas di hari Senin. Mudah-mudahan silaturahmi kami dari Kantor Urusan Agama ini alhamdulillah pertama sudah masuk di minggu ini di majelis taklim ini, menyambung silaturahmi membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah mendengarkan tausiah dari guru rutin. Marilah sekarang bersama-sama yaitu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Fikri Farhan. Dengan segala hormat dipersilahkan. Iya, dari ATS benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pahala dan ganjarannya Allah sampaikan kepada yang membacakannya, juga kita selaku yang mendengarkannya. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kemang Al-Mukarram Bapak Ustadz Nuseb Hidayat SAG, dengan segala hormat dipersilahkan. Oke, punten. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bi syarifin nuril iman wa wa'adahum bidukhuli daril jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Jinal Al-Ghazali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur yang barokah dan dimudahkan segala urusannya kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada hadir ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang bahagia ini kami dari tim penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kemang bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu yang solehah. Ya, ibu-ibu solehah. Kalau bapak-bapak solihin. Ya, baik. Ini kan ibu-ibu pasti bertanya-tanya ya, ada apa ini pakai seragam ini. Pas saya datang langsung, ini mahasiswa mau KKN ya. Baik. Kiai punten, ibu-ibu sekalian, ya kami ini dari Penyuluh Agama Islam Kemang ya. Sebelum nanti panjang lebar kita diskusi lah, saya akan memperkenalkan diri ya. Ini saya bawa rombongan nih, yang paling ujung nih ya, MC. Beliau mungkin sudah pernah kenal ya? Enggak ya? Oh gitu. Bu Aisyah, beliau juga penyuluh agama Islam bagian bidang keluarga sakinah. Ya, jadi ibu kalau mau konsultasikan keluarga ke beliau, ya konsultasi, Bu Ai, ini kurang uang belanja. Kemudian yang barusan nih suaranya yang enak nggak suaranya Bu? Suaranya enak ya? Tadi yang baca Quran enak nggak? Iya belum, memang kori tingkat kabupaten Bu. Iya, masya Allah. Beliau Ustadz Fikri, sama beliau juga penyuluh agama Islam Kecamatan Kemang. Beliau tingkat kabupaten beliau. Mas suaranya enak ya, insya Allah. Nanti kalau ibu-ibu perlu kori, promosi saya. Insya Allah. Nah ini, ya kemudian nih beliau ini Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi, beliau penyuluh sama bidang apa Ustaz? Bidang zakat. Kalau Ustaz Fikri tadi bidang BTQ, baca tulis Al-Quran. Nah yang itu belakang tuh betul, yang lagi pegang-pegang itu kamera, beliau sama kameramen penyuluh juga, namanya Bang Dani. Ya, penyuluh bidang apa Pak? Ya, sama narkoba beliau. Ini yang baru datang nih, Ibu kenal ya? Ya kenal nggak beliau? Orang sini. Ustazah Hajah Halimah, beliau juga sama penyuluh agama Islam Kecamatan Kemang. Bidang apa saja? Informasi tentang ini calon gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ngurusi beragama. Ya, satu lagi enggak. Punten. Ya, sing sehat ya. Alhamdulillah. Nuhun Kei, punten. Kemudian juga yang belum hadir ada Ustazah Rodiyah, pasti sudah kenal ya. Beliau juga sama penyuluh agama Islam juga. Beliau ya. Alhamdulillah alamin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Hatur nuhun ke Ibu Sadayana terus nampi ya rombongan di KUA. Ibu ya bicara KUA ya bukan sekedar tempat nikahin doang, daftar mau kawin doang, bukan ya. Apa tuh KUA? Kantor Urusan Agama. Jadi sanes kantor urusan akdu nikah doang ya. Betul ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan
sareng urusan agama mah enggak dongkap KUH atau napi ya aya nih tim teman-teman yang bisa untuk memberikan penjelasan konsultasi lah itu mah ya. Jadi kan di KUH itu bukan hanya ada penghulu, ada juga penyuluh. Kalau penghulu kan jelas apa tugasnya, tukang pencatat pernikahan. Kalau penyuluh kita nih keliling-keliling majlis ta'lim ke masyarakat lah, memberikan penjelasan tentang bidang-bidang penyuluh keagamaan. Ibu, ini agama Islam agama yang sempurna, Ibu ya? Yakin Ibu ya? Yakin ya. Agama yang syumuliyah, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ya. Wad'un ilahi sa'iqul lizawil uqulis salimah bi ikhtiyari mahmudah illa ma yasuma 'azama asyahum. Wad'un ilahiyun, agama Islam adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah, aturan Allah. Yang diperuntukkan untuk siapa? Lidzawil uqulis salimah, untuk kita yang punya akal yang selamat. Jadi agama ini diwajibkan, ditaklifkan kepada orang-orang yang akalnya sehat. Terus tak? Paling mageloma itu wajib sholat tuh. Nah, ya kan? Wajib sholat mah orang geloma bebas, mereka punya bebas tak? Bebas. Tuh sholat, tuh pakai baju. Nah ini itu ya agama itu agama. Jadi agama Islam itu ketentuan Allah. Maka kemudian agama ini dengan negara harus bergandengan. Negara kita memang bukan negara agama, tapi bukan juga negara tidak beragama. Maka kita hadirlah ya di negara Indonesia ini Kementerian Agama untuk mengurus, melayani dan mengatur berkaitan tentang keagamaan. Karena di negara Islam tidak hanya Islam aja, ada berapa agamanya di kita, Bu? Ada berapa? Apa tuh? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, itu ya diatur oleh negara. Nah, kita sebagai agama Islam ya, maka jelas sekali agama hadir untuk memberikan pelayanan ya terhadap pelaksanaan keagamaan khususnya umat Islam. Contoh Ibu di KUA kan ada bidang nikah, zakat, wakaf, haji dan lain sebagainya. Masalah nikah aja Ibu. Nikah teh lain urusan agama baik Ibu. Tapi kudu juga diatur sesuai dengan negara. Betul, nikah secara agama sah tuh Bu? Sah. Ibu aya dongkap ka KUA, ibu-ibu bade ngurus akte anak-anak bagi sekolah. Kayak itu ditolak kunaon? Sebab tidak punya buku. Tuh, siapa yang rugi? Iya, Ibu suatu saat mungkin Ibu sareng keluarga bade umroh, bagi haji, perlu tuh buku nikah? Tuh, ya. Saur Kangjeng Nabi di kitab Sahihul Ibad, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana sing sajalma anu nyepelekeun khamsatun 5 perkara khasiru bakal dunya eta jalma khamsatun 5 perkara. Man istakhaffa bil ulama'i khasirid dini, barang siapa yang menyepelekan, menganggap sepele, tidak menghiraukan, tidak memperdulikan, bahkan menjauhi ulama, maka eta jalma rugi di urusan agama. Tuh. Ibu punten, Ibu terang urang paham, tahu, nyaho kana hukum ti saha? Ti ulama, ti ustad, ti guru tadi. Hukum halal, haram, makruh, batal, sah ti saha Ibu? Ti guru. Guru mah Ibu urusan lahir sareng maut saha nu ngurus? Guru. Terus tuh? Nah, maka ulah dijauhan guru mah komo dewaan. Memang mau maut bisa ngubur sorangan. Makanya. Ya. Kamu dijauhan mah ulah. Lang bara pangawakeun boleh belum boleh dura. Masya Allah. Terus Ibunya punten. Tuh, urusan dunia. Kementerian Agama teh representasi perwujudan ya dari agama
untuk mengatur secara kenegaraan. Paham ya? Nah, gitu. Mudah nikah perlu. Nah, haji ibu, masalah haji, kita masalah agama sanes. Ibu, walaupun ibu gaduh punya duit banyak, bisa berangkat, bisa tuh berangkat sorangan. Kudu lewat negara pemerintah. Urusan wakaf, terus ibu tiasa wakaf, tapi lamun wakaf ibu berapapun tidak tertulis secara resmi di negara, khawatir kedepannya eta bisa digugat. Paham ibunya? Tuh, eta. Jadi negara hadir ya untuk melayani bidang keagamaan untuk menciptakan rasa aman, tenang dan nyaman ke depannya. Punten ibu ini banyak bu kasus para ibu-ibu, para perempuan yang dibuat cerai oleh suaminya karena tidak ada buku nikah, akhirnya dirugikan perempuan. Kenapa? Tidak punya hak waris kan? Kan secara negara kalah. Mana buktinya? Anda istri saya. Oh. Anak ibu juga sama. Jadi punten upami anak atau cucu ibu aya anu ngajak nikah siri, wah, ayo gitu ya. Sebenarnya. Nah, yang kedua nih, dua aja, 5 kalau kali-kalaan ya. Duka dua, barang siapa yang manis tahap yang biasa menyepelekan ya, mau tidak mempedulikan, menganggap sederhana atau menjauhi ya bil umaroi khasiru dunya. Barang siapa yang kita tidak peduli, tidak memperhatikan, menjauhi pemerintah akan rugi urusan dunia. Ibu, coba mun ibu aina. Iya, nah. Musuhan jeung palurah. Mereka bagian bansos. Deket ya. Jadi selama kita ini warga negara Indonesia, maka kita wajib untuk taat pada pemerintah. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa wa rasul wa uli amri minkum. Tuh, firman Allah ibu. Orang beriman taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Itu perintah Allah. Kita harus taat pada pemimpin. Bentuk ketaatan pada pemimpin adalah kita tadi taat secara administratif negara. Coba punten ibu. Administrasi negara yang harus dipunya oleh ibu apa aja di keluarga? 1 kakak nanti, KTP nanti, akte nanti, buku nikah nanti, BPJS nanti, SIM, SKTM nanti. Tuh, ibu, punten ibu, abi gaduh tetangga. Ya, mainah hayang ngurus anak-anak sakit, hayang beasiswa, hese ibu. Sebab tidak punya eta administrasi tadi diurus, alhamdulillah. BPJS ibu. Coba kan, kudu nambah puluhan juta karena BPJS jadi gratis. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kita tidak mempedulikan pemerintah, menganggap remeh, menganggap sepele, maka kita akan rugi dalam urusan ya itu tadi. Tidak akan susah. Karena di mana-mana akan ditolak ngurus-ngurus berkaitan tentang tadi BPJS, kakak, sekolah manapun perlu eta persyaratan administratif kakak KTP perlu. Ibunya, ya, coba ibu naik kredit motor mau KTP ditolak. Punten. Insyaallah. Jadi itulah Kementerian Agama adalah bentuk pelayanan pemerintah supaya ibu, masyarakat, negara Indonesia pada umumnya merasa aman, tenang dalam menjalankan praktek ibadah. Jelas itu ada amanat Undang-Undang pasal 29 ayat 1 2 3. Ya, insyaallah. Baik. Nah, Ibu, rahimakumullah, ini saya juga banyak teman-teman ya, insyaallah nanti ada yang akan disampaikan lah oleh teman-teman kita berkaitan tentang entah apa nanti akan disampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa insya Allah kalau kita hidup beriringan seimbang antara dunia dan akhirat,
itu insya Allah hidup kita akan aman dan tenang. Ya, sebab apa? Apa yang kita lakukan di dunia ini juga akan kita tuai, kita akan panen di akhirat. Ibu, sama artinya. Urusan dunia itu bisa gitu. Urusan apapun yang dilakukan di dunia itu adalah cerminan kita apa yang kita peroleh di akhirat. Jadi beriringan dunia dan akhirat itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Tergantung niatnya, Bu ya. Tergantung niat. Secara zohir mata dagang teh urusan dunia. Tapi kalau diniatkan untuk cari doa Allah, untuk ma'isyah, nafkah keluarga yang halal, maka itu pun jadi urusan akhirat. Sebaliknya, secara zahir kasat mata ya ngaji urusan akhirat, tapi niatnya mentang-mentang boga baju baru ngaji ya, boga gelang baru ngaji punten nih mah, sanes nyinggung nih mah sanes. Ban beda anu boga gelang baru mah, kenceng amin kita, kecrek gitu. Punten. Nah, secara kasat mata urusan akhirat ngaji, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, di hadapan Allah tidak punya pahala. Rugi itu. Rugi. Luruskan niat, luruskan. Insyaallah itu yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya terima kasih sebesar-besarnya ya pada ibu-ibu terutama pada KM ya yang di sini yang sudah menerima kami untuk bisa silaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf. Sekali lagi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana? Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ustaz Hidayat yang sudah menyampaikan materi. Sebelum masuk ke materi kedua, mohon maaf bila jamaah yang di luar jika berkenan untuk memenuhi ruangan di dalam, mohon maaf untuk masuk ke dalam. Dipersilahkan ke dalam. Iya. Iya. Masih kosong Bu, mangga untuk memenuhi tempat di dalam. Ya, kita ya. Di situ biar ini. Nah. Oh, pada ngasih. Oh, itu ada tuh nggak apa-apa Bu, bawa anak kecil juga nggak apa-apa. Biar anaknya jadi anak soleh. Nah. Ya udah ya, terima kasih. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, masuk Bu. Terus. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmah, yang saya hormati Ibu Lurah. Ada di sini Ibu Lurah? Enggak ada. Bapak RW, Ibu RW, Ibu RT? Ada ya? Ibu Camat, calon. Ya, para penyuluh agama Islam Kecamatan Kemang, warga Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Musola Al-Hikmah.
Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau, umat beliau semuanya yang mengikutinya dengan baik, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Kori telah membacakan satu ayat yang menggetarkan. Ibu ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Di sini ada penegasan bagi kita semuanya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya yang terpatri dalam dada, maka akan turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jangan takut, Allah takhaf. Jangan sedih. Orang beriman gak perlu takut, orang beriman gak perlu sedih. Karena dijanjikan di dalam ayat tadi, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nanti Allah akan janjikan, jangan takut, jangan sedih. Kita punya surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kekal di dalamnya. Asalkan keimanan, keislaman kita tetap ada dalam diri kita sampai maut menjemput. Jadi beribadah tidak beribadah nggak ada batas waktunya sampai datang kematian, surga balasannya. Jadi ibu-ibu di dunia ini penuh ujian, ya bu ya. Maka daripada itu majelis taklim ini tempat kita merecharge kembali, mengecas kembali keimanan kita, ketakwaan kita agar kita tetap berada di jalannya. Makanya tadi ketika mendengar ayat ini ayat yang luar biasa bu. Kalau kita istiqomah, malaikat bersama kita. Ya bu ya. Ingat, istiqomah dalam kebaikan. Pengajian ini terus rutin diikuti dengan niat sebagaimana Pak Usep sampaikan tadi ya bu. Dengan niat mencari ridhonya Allah. Dengan niat suci, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kita niat ke majelis taklim tanpa menuntut ilmu, tanpa ibadah, niatnya yang lain, maka kita cuma mendapatkan niat yang kita niatkan ke majelis taklim apa? Tidak dapat pahala. Ini jadi amal soleh kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bu ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini saya akan menyampaikan satu tema tentang hakikat rezeki ini. Kalau ibu tahunya rezeki itu apa bu? Duit ya bu. Hakikatnya bukan duit ya bu ya. Iya, hakikat rezeki itu saya kasih tahu. Mulai hari ini ya, kalau ibu sudah tahu hakikat rezeki, ibu tenang. Ibu tenang. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu disebut rezeki. Ya bu ya. Ibu pakai pakaian manfaat menutupi aurat itu rezeki. Ada didapatkannya dengan uang dari suami, ada yang didapatkannya dari pemberian tanpa usaha. Alhamdulillah, itu namanya rezeki. Ibu punya jamaah seperti ini, punya majelis taklim, ini juga rezeki. Berarti ibu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Jadi ini juga rezeki. Ibu tenang gak hari ini bu di masjid? Tenang. Itu juga rezeki, ketenangan jiwa. Ada hari ini yang gak tenang. Ada. Apa? Kalau kata lagu, hadapi dengan senyuman. Iya bu ya. Mau ibu ada kegiatan nanti jam 9 ya, ada bayar hutang, gak apa-apa. Hadapi dengan senyuman. Islam hadir di situ. Apa? Tunaikan, jangan lari. Insya Allah tenang. Tapi kalau ibu lari, nggak tenang jadinya. Jadi prinsip Islam harus masuk ke dalamnya, yaitu kita tunaikan kewajiban kita. Sama, saya juga begitu. Hari ini, saya kan kontak udah lama nih dengan pengurus DKM. Pak, bisa kita pengajian? Bisa. Ya, datang WA-nya baru pagi-pagi. Kita belum ada pemberitahuan, artinya ya ini kita datang. Kita bagaimana kita hadir menyapa. Jadi kita masukkan Islam
ke dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal pengelolaan harta yang disebut rezeki ini. Yang orang banyak pada umumnya mengatakan rezeki itu harta. Padahal ibu hari ini hadir sehat, ini juga rezeki. Sehat ini saya lihat semuanya sehat. Nggak ada yang sakit. Rezeki ibu ya. Jadi jangan sampai kita salah. Kita harus, ini yang kedua, kita harus memilah mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Ya bu ya. Rezeki halal jelas, ibu berusaha dapat keuntungan halal. Ya bu ya. Suami bekerja, usaha, apapun pekerjaannya yang baik dan dibolehkan halal. Ya bu ya. Kita harus bedakan. Kalau rezeki yang haram bagaimana? Nyolong, betul. Apalagi? Hah? Nipu. Nipu. Jangan. Apa bu? Judi online. Jangan. Ya, ibu ada yang ini. Iya, itu yang lagi tren bu, judi online. Coba dicek ya bu ya. Jangan-jangan anak-anak di rumah suami ibu, jangan-jangan. Enggak. Anak-anak ini anak-anak ya. Pastikan. Ya kan? Masukkan duit 20 dapat 100. Ketagihan. 100A dapat 2 juta, ketagihan. 2 juta dapat 20 juta. Pas masuk 30 juta ludes semuanya. Akhirnya nutup dari mana-mana tuh. Ini enggak boleh. Ini enggak halal. Yang halal tuh yang dibolehkan. Contoh ini halal. Saya minum bismillah. Halal ibu. Ini tapi ketika saya nggak dikasih, ada minuman orang diambil, ini haram. Nggak ada izin. Ya bu ya. Jangan. Kalau sedikit halal itu akan menambah kebaikan dan diganti. Contoh nih bu ya. Sedikit halal, kebaikan datang, contohnya dari rezeki ini ibu sehat. Iya. Ibu sehat, anak ibu sehat, anak ibu jadi waladun soleh semuanya. Nurut ibu mau nurut, alhamdulillah. Ini dampak dari rezeki halal walaupun sedikit. Jadi kita jangan mengejar melulu angka materi. Ya bu ya. Kita sudah dipastikan oleh Allah rezekinya, maka kita harus pastikan cara mendapatkan rezekinya. Meskipun sedikit nggak apa-apa, nanti banyak kebaikan. Kebaikan itu banyak bu. Tiba-tiba anak ibu dapat beasiswa, ibu nggak perlu ngeluarin duit. Tiba-tiba anak ibu dapat beasiswa, setiap bulan dikasih. Alhamdulillah. Ibu nggak usah ngasih jajan. Kenapa kok dia dapat beasiswa? Itu dari rezeki keberkahan yang halal. Ayo bu, kita hadirkan halal lifestyle. Lifestyle-nya halal. Iya, sekarang harus begitu, masukkan ke dalam diri kita Islam. Bahwa kita ini benar-benar muslim dan muslimah yang menghadirkan Islam dalam pengelolaan harta kita. Sebagian manusia selalu menyempitkan arti rezeki. Rezeki itu sesuatu yang selalu menyibukkan kita. Apa itu bu? Harta benda. Yang udah punya benda dia dapat rezeki banyak. Enggak. Ya, yang udah punya rumah benda. Punya apa lagi bu? Punya apa lagi? Semua yang berbentuk benda. Iya, itu sempit berarti ya bu ya. Hari ini kalau ada anak-anak ibu yang ke masjid setelah mendengar azan, itu rezeki. Bu ya, itu rezeki. Itu hakikat rezeki. Suami ibu ke masjid itu hakikat rezeki. Alhamdulillah. Itu ya bu ya. Tapi kalau ibu melihat suami ibu ke masjid, terus kemudian ini ya bu ya, enggak mencari rezeki, enggak mau kerja, ini ada yang salah. Berarti sholatnya belum memberikan dampak kepada dia. Karena Umar saja ketika ada yang di masjid ini bu, masjid beribadah, disuruh keluar, kamu kerja, disuruh bekerja bu, enggak boleh. Jadi Rasul juga marah,
Kita nggak boleh menyibukkan dalam hal mengingat Allah di masjid tanpa kita lupa keluarga. Kan ayatnya jelas, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah ditunaikan sholat, silakan menyebar di muka bumi ini, cari karunia Allah, cari. Udah sholat subuh, cari. Saya kemarin dengar dari Pak Amil, saya udah sholat subuh jam 5 buka warung. Wah, ini artinya buka warung tandanya apa? Bekerja. Alhamdulillah. Setelah dia bilang buka warung, alhamdulillah ada aja. Nah, setelah sholat. Jadi bekerja itu termasuk juga ibadah. Makanya kalau nanti suami-suami bekerja didoakan. Didoakan, doa istri menembus langit. Biar sedikit berkah. Ingat, harta bukan rezeki, bukan hanya harta saja. Ibu sehat, ibu ke majelis taklim, ini udah rezeki luar biasa. Hari ini ada yang belum dapat hidayah. Karena apa? Karena tidak dapat rezeki. Rezeki berupa hidayah Allah. Makanya tadi saya bilang tadi, nikmat iman, nikmat Islam itu yang paling berharga. Bahkan ada hari ini orang-orang yang keluar dari Islam gara-gara dunia. Misalnya cinta, ya enggak? Dapat suami misalnya, akhirnya keluar agama Islam, mengikuti suaminya. Nauzubillah. Ibu-ibu selamat, alhamdulillah dijaga. Nanti insya Allah, kata Allah tadi ya, kabarkan berita gembira, sabar, maka akan kujanjikan surga. Ya, insya Allah rezeki berkah. Ya, rezeki sesuatu yang bermanfaat. Ilmu termasuk rezeki juga nih, ilmu nih Bu. Ibu hari ini nuntut ilmu, dapat materi, rezeki. Saya nggak ngasih uang miliaran di sini, tapi saya kasih ilmu, insya Allah bermanfaat. Amin. Pulang ke rumah dimanfaatkan, diamalkan, ibu tenang. Insya Allah namanya Islam adalah damai. Insya Allah kalau kita bawa Islam di dalam apapun kegiatan kita merasa selalu diawasi, ketenangan akan terjadi dan kita bahagia dunia akhir. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa semuanya masuk. Sapu jagat ya Bu ya. Doanya semua masuk. Ibu minta apa? Semua masuk di situ. Termasuk keberkahan hidup, keberkahan hidup, kemuliaan juga rezeki. Insya Allah dengan ibu punya ilmu ini, Allah angkat derajat ibu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang punya ilmu, orang yang diberi ilmu. Ini ilmunya mau dipakai nggak Bu? Kalau sudah didengarkan bahwa rezeki bukan harta benda saja, terus ibu bersyukur, terus ibu menenangkan di dalam rumah menjadi baiti jannati, maka insya Allah ini bermanfaat. Karena yang bisa menjadikan baiti jannati adalah ibu-ibu. Kalau ibu bersyukur dengan yang diberikan oleh suami sesuai kemampuannya, insya Allah akan mendatangkan ketenangan di rumah tangga. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi nikmatillah yajhadun. An-Nahl 71. Saya bacakan. Dan Allah melebihkan sebagian rezeki, sebagian kamu dari sebagian lain dalam hal rezeki. Jadi Allah sudah menyampaikan, ada yang dilebihkan, ada yang disempitkan. Ya Bu ya. Terus bagaimana di sini? Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada yang lain. Ya Bu ya. Kepada budak-budak mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Ya, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Jadi pada hari ini kondisi kita di lapangan, ya Bu ya, ada orang yang susah, bantu. Kalau kata lagu Wali, cari berkah ya Bu, itu ya, nggak moal apa namanya, nggak miskin lah, nggak miskin. Hari ini kalau kita mau mewujudkan keimanan kita dilebihkan rezeki.
ada orang susah, bantu. Kita punya kewajiban zakat, keluarkan. Karena dalam ayat ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Karena apa? Berarti dia mengingkari nikmat Allah agar orang sama-sama merasakan rezeki. Ya Bu ya. Ini. Mudah-mudahan di desa kita diberikan keberkahan. Rezeki berkah, keluarganya berkah, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, saya berharap ini pengajian kita bisa jalan ya Pak Ustadz ya. Mungkin kita dikasih kesempatan, ya minta waktunya nanti berapa kali dalam sebulan, misalnya dikasih sekali ya atau 2 kali, terserah, mangga ya. Ini dari saya, ibu-ibu nanti ada yang lainnya yang mau menyampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Mukarram yang sudah menyampaikan materi yang begitu jelas dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum ditutup dengan doa bersama-sama. Ibu-ibu udah pengen pulang kan ya? Jadi nggak usah ya. Udah cukup kedatang aja nggak apa-apa kan? Kasihan udah kelamaan nunggu, nanti lain waktu lagi. Ya udah. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Usaid Hidayat. Saya selaku pembawa acara di awal dan di akhir mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz dipersilakan. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم غمسنا وإياهم في دائرة رضا ورضوان وأغرقنا وإياهم في دائرة فضل والامتنان اللهم اغفر لنا جنوبنا وجنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستر بها يا الله واستر بها يا الله عوراتنا وعيوبنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطاها بقلب سليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اجعل أهلنا أولادنا وذرياتنا وطلبنا من أهل العلم من أهل الخير من أهل التقى من أهل القرآن من العلماء العاملين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجات من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وياسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة في كل مكان وفي كل زمن وعلى كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih pada hari ini kita sudah bersilaturahmi dan silaturahmi, yaitu kita mendapatkan ilmu dari Bapak Guru kita dan juga dari pengurus dari KUA dan mudah-mudahan apa
apa yang telah kita dapatkan bisa manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pengajian kita tutup, mudah-mudahan di hari Senin yang depan kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi di mushola Al-Hikmah. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pamit Ibu sedayana.